Saya setuju banget kalau laki-laki itu juga harus berkontribusi untuk kontrasepsi. Karena kan memang metode yang banyak diterapkan saat ini lebih banyak ke tubuh si perempuannya daripada laki-laki. KB hormonal tapi menggunakan jangka panjang. Nah, itu mungkin nggak disarankan. Karena kan semakin lama semakin tinggi resikonya untuk terpapar kemungkinan resiko kanker ini, tapi nggak semua orang ya. Di media sosial ramai banget dibahas juga sejumlah efek negatif tentang berbagai macam jenis kontrasepsi hormonal. Ada yang bilang katanya pil KB itu rawan menyebabkan kanker, ada yang bilang IUD itu juga bisa jalan-jalan ke organ lain, sampai menyebabkan pendarahan juga, dan ada juga yang bilang katanya KB suntik itu bisa merusak hormon. Tapi benar nggak sih narasi soal efek samping dari kontrasepsi tersebut? Untuk meluruskan pemahaman kita dan informasi tersebut, sudah hadir bersama saya dokter spesialis kebidanan dan kandungan Dr. Andrew Christian SPOG. Halo dok, apa kabar? Hai, apa kabar Mbak Dini? Terima kasih ya dok, sudah Sama-sama, hadir di dengan studio. senang hati sudah diberi kesempatan nih. Oh iya, kita yang senang ya, karena dokter Andrew tuh jadwal padat banget ya. Oke. Dok, tadi kan ada sedikit cerita gitu ya, background narasi di media sosial katanya kontrasepsi hormonal, IUD dan lain-lain itu menyebabkan resiko kanker, terutama kanker payudara. Yes. Itu gimana sih dok? Ya, jadi sebenarnya memang ada resiko, tapi kita harus tahu dulu dasarnya daripada kontrasepsi. Kontrasepsi sendiri itu dibagi menjadi hormonal dan tidak hormonal. Nah, yang hormonal sendiri itu yang sering direalisasikan dengan kemungkinan munculnya kanker, tapi nggak semua kanker. Jadi kanker payudara dan kanker serviks. Oke, tapi kalau untuk kita ngomong untuk menurunkan risiko terjadi kanker ovarium atau indung telur atau kanker endometrium, kanker rahim, itu malah menurunkan risiko terjadinya kanker tersebut. Oke, jadi meningkatkan beberapa jenis resiko kanker, tapi menurunkan juga beberapa resiko jenis kanker. Yes. Tapi kan tetap ada resiko kankernya, dok? Iya, tetap ada. Sebenarnya nggak tinggi ya. Pada dasarnya untuk meningkatkan resikonya sendiri, itu lebih kurang penggunaan jangka panjang dan range-nya itu nggak sampai 20%. Kemungkinan Tidak sampai terjadinya. 20%. Yes. Tapi ada nggak kriteria misalnya orang-orang tertentu yang kalau pakai KB hormonal itu mungkin resikonya lebih tinggi dibanding orang yang lain? Oke, tentu ada sih sebenarnya. Jadi itu kenapa sebelum kita menentukan mau KB apa, kita wajib untuk konsultasi dulu pada dokter. Nanti dokter akan menanyakan riwayat fungsi KB-nya mau berapa lama, riwayat kesehatannya seperti apa, target KB-nya, efek samping yang dihindari itu apa, dan riwayat penyakit dalam keluarga itu juga akan ditanya. Seandainya nih kita tanya, oh iya dok, saya ternyata ada riwayat kanker payudara pada mama saya atau pada keluarga perempuan di keluarga intinya. Nah, itu kita tidak akan menyarankan untuk menggunakan KB kontrasepsi hormonal. Mungkin kita akan coba untuk pendekatan KB non hormonal. Seperti IUD, tadi IUD copper. Oh, IUD itu non hormonal ya dok ya? IUD ada dua, ada hormon, ada non hormon. Yang non hormon itu menggunakan tembaga atau copper. Yang non-hormon itu menggunakan levonorgestrel, jadi progesteron. Oke. Tapi mungkin buat audiens kita, boleh nggak sih dok disebutin beberapa jenis KB hormonal yang mungkin juga kita masih lah bingung gitu? Oke, jadi untuk KB itu dibagi menjadi hormon dan non-hormon. Untuk KB hormon itu ada KB hormon kombinasi yang digabungkan antara estrogen dan progesteron yang istilahnya tidak cuma satu jenis hormon, di mana perempuan ada dua kan, dihasilkan hormon estrogen dan progesteron. Lalu yang kedua only progesteron. Nah, jadi yang ketiga ada juga yang only estrogen, estradiol dia. Nah, untuk KB hormon itu penggunaannya itu ada oral, ada suntik, ada implan, ada juga yang IUD. Ada yang mungkin pernah dengar patch ya, istilahnya yang ditempel. Koyo ya, KB koyo. Cuman memang kalau di Indonesia agak susah ya, negara 4 musim kita kena panas, keringat lepas, efeknya hilang, jadi salah koyonya nanti. Jadi ya itu juga menentukan juga karena iklim kita kayaknya kurang cocok untuk menggunakan koyo, makanya kurang gitu common di Indonesia untuk menggunakan koyo. Jadi underline-nya dari pertanyaan aku adalah sebetulnya resiko tadi betul ada, rata-rata di bawah 20%, tapi juga tidak berarti semua jenis kanker itu meningkat gitu resikonya dengan KB tertentu ya. Dan harusnya case by case per orang, jadi perlu dicek. Jadi kalau misalnya kita mau KB nggak bisa nentuin aku maunya pil aja, aku maunya apa. Jadi memang harus konsul ya dok ya? Yes, kita perlu ngobrol dulu nih sama dokternya atau tenaga kesehatan istilahnya untuk memastikan penggunaan KB-nya itu aman buat kita. Dan tujuannya, contoh
dok aku udah nggak pengen punya anak nih, kebetulan aku sudah anak kedua lahiran, terus udah nih stop nih, tapi belum bisa steril. Oke. Nah, pemilihan KB-nya, aku memilih KB-nya KB hormonal dalam arti untuk mencegah kehamilan ya. KB hormonal tapi menggunakan jangka panjang. Nah, itu mungkin nggak disarankan. Karena kan semakin lama semakin tinggi resikonya untuk terpapar kemungkinan resiko kanker ini, tapi nggak semua orang ya. Iya. Gitu. Tapi dokter kan nyebutin tadi penggunaan jangka panjang. Jangka panjang tuh seberapa panjang sih, Dok? Oke, jadi kalau kita bilang di atas 5 tahun biasanya. Terus-menerus tanpa itu jeda meningkat ya? jadi 20%-an. Tapi kalau misalnya kita pakai di bawah 2 tahun, mungkin cuma di bawah 7% untuk Tapi resikonya meningkat. yang resiko meningkat itu misalnya ya kita pakai minum lah atau suntik 5 tahun berturut-turut, lalu jeda setahun atau 2 tahun karena menyusui hamil, terus pakai lagi 5 tahun, itu termasuk jangka panjang atau gimana? Atau 5 tahun tuh setahun pakai berhenti, setahun pakai berhenti, gimana? Kalau untuk terus sampai 5 tahun, nah tentu itu jangka panjang. Oke. Tapi kalau misalnya kita pakai cuma setahun atau kita pakai 2 tahun, itu mungkin tidak. Jadi Jeda tergantung terus pakai lagi? Kalau Jeda dihitung pakai lagi ternyata nggak? total. Oh enggak ya, Nggak, enggak gitu ya. betul. Jadi dihitung jangka panjang adalah yang 5 tahun secara berturut-turut tanpa Betul, jeda. betul. Tapi perlu Oke. diketahui, KB ini kan tujuannya untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Kekurangan dari KB hormonal yang banyak dipakai, misal KB minum, itu adalah compliance untuk mengkonsumsi rutin dan tidak lupa. Iya. Kalau kita minumnya jeda, kadang minum, kadang enggak, kadang fungsi KB-nya jadi nggak dapat. Sedangkan penggunaan KB hormonal itu biasanya syaratnya 2 minggu pertama itu tetap harus dibarengi dengan KB kontrasepsi barrier seperti kondom. Oke. Karena dia nggak langsung, belum tentu bisa langsung efektif bekerja gitu ya, Dok? bekerja Ya? untuk mencegah kehamilan. Oke, ini karena dokter bilang belum efektif bekerja. Jadi boleh nggak sih dok dijelasin sedikit mekanisme kerja kontrasepsi hormonal itu di tubuh itu seperti apa dan kenapa sering dikaitkan dengan peningkatan resiko kanker? Oke, kalau untuk mekanisme dalam ber-KB ya, untuk mencegah kehamilan, hormonal itu tugasnya adalah mencegah terjadi ovulasi Oke. atau mencegah pelepasan sel telur dari indung telur. Jadi tidak terjadi ovulasi hingga tidak terjadi masa subur. Iya. Makanya kadang ada beberapa KB hormonal yang jangka panjang, contoh KB suntik 3 bulan, atau IUD yang hormonal, atau implan yang penggunaannya sekali pakai untuk jangka waktu yang panjang, itu seringkali tidak muncul haid. Atau nggak keluar darah haid. Tertunda ya jadi agak Yes. lama. Nah, di sini kalau kita menggunakan yang jangka pendek, istilahnya yang tiap bulan suntik, atau kita menggunakan seperti KB minum, itu ada masa di mana placebo. Jadi ada 7 hari atau masa di mana KB itu nggak bekerja, makanya bisa muncul darah dari rahim yang dikatakan haid lah gitu. Untuk fungsinya sendiri yaitu tadi mencegah terjadi ovulasi, dan yang kedua menebalkan atau membuat lendir di serviks menjadi lebih tebal, lebih banyak, sehingga sperma itu susah untuk masuk ke dalam. Oh gitu. Secara kerjanya. Nah, relatednya kepada Resiko kanker kanker. yang kita sebut mungkin kalau kansernya lebih ke kanker ini ya, kanker payudara ya, Payudara. dan kanker serviks. Nah, kalau untuk kanker payudara, karena ini berhubungan dengan hormon yang dilepaskan. Oke. Jadi kan indung telur kita sendiri sudah memproduksi estradiol dan progesteron pada dasarnya bergantian. Sedangkan penggunaan KB hormonal itu akan ditambahkan dari luar secara terus-menerus dengan hormon yang sama. Nah, penambahan hormonal ini yang bisa mempengaruhi daripada pertumbuhan memancing pertumbuhan daripada si sel yang jika memang ada resikonya di situ. Oh, makanya tadi dokter bilang juga Yes. harus konsul di keluarga tuh ada riwayat atau enggak. Yes. Semisal dia udah pernah ngecek, contoh seperti pengecekan genetik, misalnya BRCA1 dan BRCA2. Hasilnya negatif, ya dia menggunakan KB hormonal jangka panjang, juga resiko untuk ke kanker payudara juga kecil atau tidak ada. Kecil. Tapi kan KB nggak melulu harus hormonal kan ya dok ya? Betul. Kapan sih kita tuh sebagai pasien disarankan kapan pakai hormonal, kapan pakai yang non hormonal? Dalam situasi seperti apa? Oke, jadi mungkin kita ngobrol dulu nih, targetnya maunya apa. Kalau hormon, kan kita tahu ya di masyarakat banyak berkembang seperti, dok aku takut nih jadi naik berat badan. Iya, iya betul. Nah, berat badan jadi gemuk, atau Jerawatan misalnya gitu. jerawatan. Atau aku takut efek sampingnya nih, kelengan, kembung, dan lain-lainnya. Nah, ini perlu dicari tahu juga dan perlu dievaluasi, karena sebenarnya KB yang generasi yang terbaru, yang zaman sekarang ini, yang dimana udah generasi keempat, ya harusnya sudah tidak nyebabin gemuk, peningkatan berat badan. Atau kalau kita ngomong mungkin yang zaman dulu, mungkin KB tahun, ya mungkin 50, 60, 70 tahun yang lalu, ketika awal-awal dibuat si KB hormonal ini, dosisnya kan memang tinggi sekali. Memang beresiko untuk terjadi penumpukan cairan. Nah, dengan KB yang sekarang, itu
sudah ada teknologi di mana dikatakan anti molekul kortikoid. Jadi istilahnya dia tidak Banyak mengikat istilah-istilahnya. dia nggak mengikat cairan sehingga tidak ada retensi cairan yang menyebabkan tubuh menjadi lebih gemuk gitu. Oke. Tapi percaya nggak, kita lihat di luar sana orang yang ber-KB hormonal dan tidak hormonal habis melahirkan tetap sama-sama lebih banyak naik berat badan. Nah, kenapa tuh, Dok? Iya lagi, mau KB nggak KB tetap aja Iya timbangan kan? kita. Jadi sebenarnya KB yang hormonal juga tidak menyebabkan naik berat badan, tergantung kualitas hidup atau lifestyle-nya kita. Kalau kita rajin olahraga, kita menjaga pola makan, tentu ya nggak akan naik berat badannya. Oke. Jadi pada akhirnya kembali ya, kalau misalnya mau pakai KB non hormonal tapi kita rebahan, makan 600 kalori sekali makan, kopi susu terus-terusan ya, nggak ada olahraga ya? tetap aja. Benar. Oke. Tapi ada nggak, Dok, nih ya, di Indonesia gitu dari praktek Dr. Andrew sendiri, seberapa banyak sih perempuan yang memakai dan tidak memakai kontrasepsi? Ada nggak kayak alasan-alasan tertentu tidak Sebenarnya pakai atau cukup banyak ya. Paling sering karena kebetulan saya juga turun di kondisi seperti program hamil yang sulit-sulit hamil. Mereka banyakkan menghindari kontrasepsi karena takut sulit hamil lagi untuk anak keduanya. Tapi benar nggak itu? Enggak. Kan katanya kalau KB itu bikin rahim kering, susah. Enggak dong. Enggak ya? Kalau misalnya kita ngomong seperti beberapa jenis KB, kalau kita ngomong jangka panjang, contoh seperti KB suntik yang 3 bulan, penggunaan jangka panjang memang untuk kembali suburnya mungkin butuh waktu, bisa 3-12 bulan, tergantung responnya. Oh, jadi pemakaian KB suntik 3 bulan, kemungkinan untuk bisa subur kembali itu 3-12 bulan? Iya, masih ada kemungkinan delay sedikit. Tapi kalau kita ngomong penggunaan KB jangka pendek, hormonal ya kita ngomong ya, jangka pendek seperti KB minum, KB suntik yang 1 bulan, itu ya setelah kita selepas ya langsung subur. Makanya ada kondisi-kondisi tertentu seperti PCOS yang haidnya nggak teratur, kita regulisasi ulang haidnya dengan KB hormonal, dia jadi gampang untuk lebih subur. Gitu. Okay. Malah membantu untuk dia mencapai kesuburannya. Oke, tadi kan kita ngomongin KB, tapi di kepala kita tuh kalau ngomongin KB biasanya si istri ya, perempuan gitu ya KB. Mungkin boleh, Dok, dikasih opsi lain supaya wah banyak banget ternyata resiko udah kita melahirkan, hamil, KB juga dengan resiko-resiko tadi. Boleh, Dok? KB untuk bapak-bapak, Dok. Oke, jadi bagaimana di Indonesia nih take-up rate-nya? Ini bisa jadi ini ya serangan balik nih dari bapak-bapak nih. Jangan nih ke Dr. Andrew nih, bahaya nggak? Bercanda ya. Jadi sebenarnya yes, saya setuju banget kalau laki-laki itu juga harus berkontribusi untuk kontrasepsi. Jadi yang namanya laki-laki kita memang metode tidak sebanyak di perempuan. Yeah. Yang namanya laki-laki kita ada namanya kontrasepsi barier atau kondom. Berikutnya ada hormonal, tapi memang di Indonesia belum common ya. Hormonal memang belum ada. Di Indonesia belum masuk. Yang umum adalah kontrasepsi barier atau kondom dan kontrasepsi steril atau kontrasepsi mantap. Yang dimana kita memotong vas deferens, jadi saluran sperma. Itu vasektomi bukan sih, Dok? Yes, itu vasektomi. Soalnya lagi digencarkan juga tuh sama BKKBN. BKKBN, betul. Betul. Oh, oke. Nah, itu kan terlihatnya menakutkan karena kayak mini surgery dan segala macam. Tapi sebenarnya opsi lain yang mungkin lebih nyaman selain, padahal kondom juga harusnya opsi yang udah paling nyaman loh bapak-bapak daripada harus mengubah-ubah hormon ya. Yes. Yang populer di luar negeri tapi di sini belum lah. Sebenarnya kalau memang sudah cukup ya, udah cukup punya anak, kontrasepsi mantap atau vasektomi sendiri itu adalah sesuatu metode yang cukup populer di luar sana. Cuman di Indonesia memang stigma itu membuat jadi sedikit berbeda. Nah, perlu diluruskan ini. Yang namanya kontrasepsi vasektomi itu tidak mengganggu hormonal laki-laki, tidak mengganggu fungsi libido seorang laki-laki, jadi hormonalnya tidak terganggu, tidak ada resiko menuju ke kanker ke depannya, entah kanker prostat ataupun kanker testis dan sebagainya, tidak ada. Lalu tidak ada fungsi seksual yang terganggu. Jadi ereksi tetap ereksi, ejakulasi tetap ejakulasi. Karena perlu diingat yang namanya organ yang menghasilkan si air mani itu bukan dari testis. Testis itu gudangnya produksi sperma. Jadi ketika air mani keluar, orang yang udah vasektomi, air mani keluar ketika dicek under mikroskop, tidak ditemukan adanya sel sperma. Tidak ada sperma, jadi hanya air mani aja cairan ya, Dok ya. Tapi itu berarti kan kalau vasektomi itu sebentuk kontrasepsi yang permanen ya? Betul, permanen. Oh, jadi kalau anaknya udah cukup banyak gitu, ukuran banyaknya beda-beda, bisa jadi udah 3, udah 4, udah 5,
ya udahlah bapak-bapak, nggak apa-apa vasektomi, ternyata tidak mengganggu fungsi seksualitas. Yes, dan kasihan nih si perempuan yang masak udah hamil, sudah melahirkan, menyusui, harus di NKB lagi ya. Maksudnya di perempuan sebenarnya lebih sulit. Kalau kita mau ngomong perempuan untuk KB steril kan dia harus operasi ya. Operasi harus nembus dinding perut dong pastinya. Sedangkan laki-laki cukup di skrotum, jadi lukanya cuma kecil, penyembuhan juga cepat. Oh gitu. Ini banyak loh ibu-ibu yang mendukung Dr. Andrew ya. Tolong dikutip pernyataan yang barusan. Oke. Nah dok, aku balik lagi ke soal bagaimana kontrasepsi bekerja. Tapi secara medis, kondisi apa sih yang paling sering membuat kontrasepsi, baik hormon maupun non-hormon itu gagal bekerja? Oke, betul. Kita perlu melihat kriteria dari segi medis. Misalnya, contoh, ada orang dengan datang, dok, saya punya riwayat tensi tinggi. Atau habis melahirkan, tensinya tinggi, hipertensi dalam kehamilan atau preeklamsia. Atau juga ada riwayat gula darah tinggi dalam kehamilan, atau ada riwayat penyakit tiroid. Nah, itu kita tidak menyarankan menggunakan KB hormonal. Kita prefer KB yang non-hormon. Karena bisa mengganggu atau mengakibatkan penyakit komorbid tadi menjadi lebih berat. Gitu. Jadi kita akan melihat kondisi medis yang ada. Contoh lagi, dok, saya sebelum hamil nih dulu sering banget nih keputihan. Istilahnya dalam arti keputihan yang bergejala ya. Ada gatal, ada berbau amis, ada perubahan warna. Nah, di situ kita akan menilai kalau ada resiko infeksi nih di sini. Kalau kita menggunakan KB IUD, di mana cara kerja IUD adalah 2, membunuh sperma dan membuat peradangan pada dinding rahim, maka nanti peradangan ini akan membuat resiko PID atau pelvic inflammatory disease yang mengakibatkan nanti malah ada infeksi yang semakin lebih tinggi pada wanitanya. Jadi mungkin akan disarankan menggunakan KB yang non-IUD, copper T atau tembaga. Oh gitu. Jadi memang balik lagi ya ke kondisi fisik masing-masing. Cuma memang kalau KB hormonal biasanya dihindari untuk orang yang misalnya punya penyakit penyerta bawaan atau yang sebelumnya udah punya penyakit-penyakit kronis gitu ya dok ya? Betul. Oke. Termasuk juga misalnya kayak penggunaan post-pill? Yes, post-pill itu sebenarnya ada progesteron. Cara kerjanya perlu diketahui ya buat post-pill itu morning after pill ya, benar ya? Nah, jadi perlu diketahui buat teman-teman semua, mam-mam semua, kalau memang terjadi istilahnya berhubungan tanpa kontrasepsi dan takut terjadi kehamilan, mungkin boleh kontrol dulu ke dokter kandungannya untuk dilakukan ultrasound. Untuk dilakukan pengecekan secara ultrasound. Dan untuk memilih kontrasepsi emergensi yang paling bagus itu apa. Karena jangan mikir kayak, ya udah kalau gitu mending beli aja langsung di apotek. Kadang ada beberapa obat. Ini sebenarnya kan obat ini harus dengan resep. Resep ya dok ya? Tapi ada beberapa tanpa resep bisa dijual. Atau beli dari online dan sebagainya. Nah ini beresiko karena kita perlu tahu morning after pill ini cara kerjanya juga sama dengan KB hormonal lainnya, mencegah terjadi ovulasi. Kalau saat berhubungan saat itu sedang ovulasi, sel telur sudah dihasilkan dari indung telur dan sudah masa subur, berhubungan minum pil morning after pill ini kira-kira ngefek? Ya enggak dong ya? Iya, jadi nggak akan ngefek, tetap terjadi kehamilan. Karena udah terlanjur terjadi pembuahan ya dok. Tapi kayaknya kalau nggak salah morning after pill itu ada window time-nya. Maksimal berapa jam gitu? 72 jam. Jadi dalam 3 hari paling cepat. Makin cepat dia makin bagus. Oke. Dan itu penggunaannya apakah boleh maksudnya sering atau seberapa sering bolehnya? Kalau diobong sering mungkin karena enggak. ada resiko pendarahan kalau nggak salah ya dok ya? Flek. Karena efek samping KB hormonal kan memang bisa ngeflek ya. Cuman takutnya kedepannya si hormonalnya terganggu, akibatnya siklus haidnya berubah-berubah. Nah, sekarang karena tadi kan kontrasepsi lebih baik ke perempuan, efeknya berbeda-beda. Nah, pertanyaannya, kenapa sih dok pemakaian kontrasepsi pada setiap perempuan itu bisa beda-beda? Mungkin dokter bisa menjelaskan tanda atau ciri-ciri, oh aku nih cocoknya sama ini, nggak cocoknya sama metode kontrasepsi yang lain. Ya, jadi karena Tuhan itu maha besar ya, menciptakan manusia tidak sama template satu dengan yang lainnya. Dari suku, dari kebiasaan, dari kesehatan, riwayat hidupnya, lalu juga tujuan ber-KB-nya. Makanya tentu untuk menentukannya kita memang tetap harus konsultasi terlebih dahulu. Untuk memilih KB apa yang paling cocok untuk digunakan. Jadi perlu dipastikan juga, perlu diketahui juga yang namanya KB itu adalah trial and error. Kita harus coba dulu baru itu cocok atau enggak. Jadi setelah konsultasi kita menentukan, oh KB ini kayaknya paling aman nih buat kita. Digunakan ya belum tentu cocok. Mungkin ada efek samping yang kita akan alami atau kita tidak suka. Jadi memang harus dilihat dulu
Berapa lama tuh ngelihatnya cocok tidaknya? Window time-nya 3 bulan, 6 bulan? Yes, lebih kurang. 3 bulan sampai 6 bulan. Betul. Oh. Cocok ya, pinter ya. Sering konsultasi soalnya. Udah tahu. Oh, 3 sampai 6 bulan ya, Betul. Dok ya. Betul. Lalu nanti dievaluasi lagi, kita konsul lagi ke Obgyn. Nah, kira-kira kondisi seperti apa sih yang bikin, misalnya aku baru pertama nih nyobain metode kontrasepsi tertentu. Oh, ini kayaknya apakah memang efek-efek yang normal atau aku harus langsung segera balik lagi untuk konsul dan mengubah metode, itu gimana, Dok? Ya, jadi kita harus tahu dulu yang pertama adalah efek samping daripada KB yang kita pilih. Itu diedukasi ya, Dok ya? Iya dong, pasti Oh, harus oke. edukasi sebelum memilih. Jadi saat memilih, kayaknya kita cocokkan pakai contoh nih ya, kita contoh quote kita pakai non-hormon IUD yang paling common di Indonesia. Salah satunya IUD, yang paling tinggi suntik. Oh, suntik masih paling tinggi ya, Dok? Suntik, hormonal suntik paling tinggi, paling gampang soalnya. Dan Itu kan suntik yang di tangan itu bukan ya? suntik itu yang di otot, Oh, di kalau yang deltoid. disimpan di tangan itu? Itu implan. Itu Yang juga dibilang hormon juga tapi nggak sih, Dok? bahasanya susuk, KB susuk. Oh, tapi itu hormonal juga? Hormonal juga. Itu bisa sampai 3 tahun kalau itu. Nah, itu termasuk penggunaan jangka panjang ya, Dok? Jangka panjang, betul. Oh, oke. Motong. Silakan Dok, lanjutin lagi. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya kita ngomong KB-nya, kita milih IUD, kita harus kasih tahu efek samping IUD adalah perdarahan tengah flek. Hmm. Kalau misalnya kita cuman haidnya biasa 5 hari jadi 7 hari fleknya lebih lama, itu masih dikatakan normal. Tapi kalau misalnya sampai kita keluar darah banyak seperti haid paling banyak lebih kurang sampai 2 minggu, 3 minggu terus-menerus, terus bersih, seminggu kemudian haid lagi, terus 2-3 minggu berdarah lagi, itu tidak cocok. Oh, oke. Makanya perlu kontrol, kita kasih terapi obat dan sebagainya, mungkin kadang dengan kombinasi hormonal atau tidak, lalu dievaluasi 1-2 bulan berikutnya masih, kita lepas, ganti KB yang lain. Sekarang pilihan kontrasepsi kan banyak banget ya, Dok ya. Menurut Dr. Andrew sebagai di ruang praktek nih berdasarkan pengalaman, memilih kontrasepsi itu sebaiknya istri itu ditemenin nggak sih sama suami Oh tentu, saat konsul setuju. Saya biasanya akan mengadakan kelas KB. kelas Ya. KB? Gimana tuh, Dok? Jadi habis lahiran, biasa kan pasti ada kontrol pasca lahiran, mau normal, mau sesar, pasti kan terkontrol kan. Misal luka jahitan perineumnya atau luka jahitan di perutnya. Kita akan selesai ngecek semua, kita akan ngobrol. Nih, ke depannya ada kondisi yang disebut dengan keluarga berencana. Kenapa penting? Bukan karena istilahnya habis lahiran, jangan sampai lahiran lagi. Tapi merencanakan punya anak itu akan lebih baik daripada tidak merencanakan dan kita kaget dan kita shock kalau kita kebobolan ini. Nah, karena merencanakan kehamilan itu penting juga buat kesehatan psikis kita, nggak cuma fisik ya, Iya, psikis juga iya. Even sampai kesehatan finansial. Iya. Jadi jangan sampai ini semua keganggu imbalance gara-gara kita kebobolan. Nah, saya akan menjelaskan tujuan ber-KB itu, lalu menjelaskan metode-metode yang ada. Dan kalau bisa saat itu pasti berdua tuh datangnya suami dan istri kalau habis lahiran biasanya. Oh gitu. Nah, jadi di situ Encourage ya. kesempatan kita untuk edukasi kepada si ibu dan si bapak. Karena jangan sampai ibu doang tahu sampai rumah dia lupa atau salah ngomong ke menyampaikan. bapak salah menyampaikan atau ditentang sama bapaknya. Enggak gini deh gitu. Nah, jadi harus dua-dua sama-sama tahu. Jadi kalau memang ada pertanyaan sama-sama bisa langsung ditanyakan di saat itu. Tapi ketika diedukasi bareng nih sepasang, apakah itu keberhasilan dan kenyamanan KB-nya itu lebih tinggi daripada cuma salah satu datang? Ya biasanya perempuan sih yang datang ya. Iya. Ada nggak sih case bapak-bapak, dok saya mau konsultasi KB, ada nggak, dok? Kalau bapak-bapak enggak sih, ya, Jarang. kebetulan jarang ya. Tapi kalau biasa sih perempuan memang yang akan lebih banyak bertanya karena kan memang metode yang banyak diterapkan saat ini lebih banyak ke tubuh si perempuannya daripada laki-laki. Jadi concern lebih banyak pada perempuan. Laki-laki banyak kan santai, ngikut, gini, gitu. Santai ngikut. Tapi biasanya Dr. Andrew menyarankan KB untuk bapak-bapaknya juga nggak? Ngikut ya, vasektomi ya gitu. Biasanya ya. Oh, Kalau iya. misalnya kita terutama yang lahiran udah anak lebih daripada 1 atau lebih daripada 2 dan lahiran normal. Saya pasti ngejelasin yang namanya ada nih KB kontrasepsi mantap KB steril di laki-laki dan nggak mengganggu. Jadi kita jangan pikir kalau ini menakutkan, ini nggak menakutkan dan tidak merubah apapun. Cuman yang nggak bisa hamil lagi gitu. Untuk kehidupan lainnya sisanya tidak ada yang berubah. Kalau misalnya udah pengen punya anak 2, 3 udah selesai nih, jadi sama-sama nyaman ya suami Betul. istri ya, dok ya. Dengan luka sembuh lebih cepat dibanding perempuan yang harus operasi karena harus menembus dinding perut kan. Betul, Kalau betul. perempuan mau laparoskopi ataupun laparotomi tetap menembus dinding perut, dan kalau laparoskopi lukanya kecil tapi dia jauh lebih mahal. Laparotomi lukanya ya lebih kurang, kalau dia sesar ya akan buka luka sesarnya, kalau dia normal ya lukanya ya lebih kurang kayak segini. Lumayan. Lumayan. Segini tuh lumayan loh. Lumayan. Kadang ada juga mungkin bisa yang kecil, tapi kan ada yang habis kelahiran bisa, tapi di bawah perut tetap akan ada scar.
Oke, Dok, tapi kalau misalnya mau pelaksanaan KB, vasektomi misalnya ya, itu hanya di rumah sakit besar atau di semua level fasilitas kesehatan? Termasuk misalnya puskesmas gitu, udah bisa dilakukan? Nah, boleh nih kerja sama BKKBN nih ke sini ya. Nanti Jadi- saya coba colek BKKBN. Jadi sebenarnya BKKBN itu menyediakan klinik-klinik untuk dengan maksud adalah para suami-suami bisa datang untuk melakukan sterilisasi vasektomi dengan gampang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan di sana. Atau bisa dibantu juga dengan dokter yang biasa melakukan vasektomi atau dokter spesialis urologi. Oke. Jadi bukan obgyn ya, bukan beda. Urologi ya? Urologi. Oke, yang biasanya batu ginjal dan segala macam ya, Dok betul, ya? itu bisa membantu. Di cover BPJS nggak sih? Nah, Nanti kita cek ya. perlu diketahui, saat ini setahu saya si BKKBN ini, tim BKKBN masih memberikan promo nih. Jadi mereka itu mensupport para suami-suami yang dengan kriteria tertentu, anak sudah lebih daripada 2, usia anak kedua itu lebih daripada, saya lupa berapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun, atau 5 tahun. Istilahnya anaknya udah cukup gede, memberikan fasilitas vasektomi gratis di klinik-klinik BKKBN di seluruh Indonesia. Nah, malah dibayar. Oh, dibayar ya? Dibayar oleh BKKBN untuk si suaminya dalam bagian kontribusi, istilahnya terima kasih untuk berkontribusi Iya. Karena kalau misalnya nggak vasektomi, punya anak lebih banyak, mungkin bansosnya akan lebih gede lagi ya, Dok, kayak beban negara lebih tinggi. Kalau nggak Benar. salah emang itu salah satu programnya ya, kriterianya. Jadi kita ini punya tujuan negara itu nggak cuman kayak supaya goal masyarakatnya SDM-nya maksimal hingga generasi emas, tapi juga mengurangi angka kematian ibu dan bayi. Karena hamil itu tentu sangat berisiko bagi perempuan. Iya. Jadi dengan kalau kita memang sudah cukup ya jangan kita sampai kebobolan. Ya, betul. Setuju, Dok. Karena menyusui itu selain hamil, melahirkan, menyusui itu juga proses yang sangat melelahkan juga ya. Yes. Panjang banget. Yes. Curhat deh kita. Benar. Ibu-ibu pasti setuju lah. Setuju. Saya selalu bilang ke pasien-pasien saya yang namanya fase paling sulit bukan saat hamil atau saat melahirkan, tapi saat menyusui. Menyusui. Makanya kenapa ada postpartum depression. Betul. Tidak ada antepartum atau saat lahiran dia depression, tidak ada postpartum depression atau baby blues ya. Iya, betul. Dan ini mungkin juga yang edukasinya juga lebih panjang. Makanya KB itu menjadi penting ya, karena bisa jadi kalau misalnya ternyata belum siap, ada mengalami postpartum depression, tapi ternyata hamil lagi tidak terencana, itu malah akan memperparah situasi ya. Benar. Oke. Nah, tadi balik lagi deh, Dok. Gimana kita lagi ngomongin soal vasektomi. Mungkin di ruang praktek, berdasarkan pengalaman Dr. Andrew juga, kenapa sih masih banyak yang menganggap vasektomi ini tabu di antara pria? Apakah dari culture, apakah karena belum banyak, atau seperti apa, Dok? Sepertinya itu, jawabannya terjawab. Lebih karena Culture, budayanya, culture. Misinformation atau less information yang ada di masyarakat. Jadi orang itu takut kena operasi, disebut namanya operasi, kita takut laki-laki jadi, wah itunya disayat ya, itunya jadi ada luka operasi, atau takut jadi kepotong, takut nanti fungsinya terganggu, sedangkan itu kan bagian part daripada vital dari seorang laki-laki ya. Jadi misleading information seperti ini itu yang membuat banyak orang jadi takut. Padahal ya awareness seperti ini itu di luar negeri itu sangat tinggi. Mereka tahu, oke, laki-laki itu dengan kontrasepsi, dengan vasektomi itu biaya lebih murah, dengan tindakan lebih, pemulihan lebih cepat, yang sekarangnya bahkan hampir tidak terlihat. Oh, oke. Bahkan kalau nggak salah ya, peneliti dunia tuh lagi ngembangin juga tentang pil KB untuk pria. Dan katanya uji cobanya itu 99% efektif. Kita di Kumparan tuh sempat bikin juga nih, Dok, konten soal ini dan ramai banget di TikTok. Mungkin ada mau menanggapi sedikit tentang ini, penelitian ini, Dok? Ya, sebenarnya balik lagi ya. Masuk Indonesia kapan? Ini yang jadi pertanyaan kan. Oke. Kalau sudah akhirnya di-approve, sudah di-establish dan sudah dijual bebas, nah masuk Indonesia ini kapan? Ini yang masih akan menjadi gonjang-ganjing, masih lama. Mungkin kalau Indonesia kita mungkin akan masih lama sih KB hormonal laki-laki. Tapi kalaupun ada, ini menjadi option dan terobosan baru yang menurut saya akan menjadi apa ya, pilihan yang bagus buat laki-laki untuk bisa memilih kontribusi dalam berkeluarga untuk keluarga berencana. Agar beban-beban tadi tuh nggak di pihak istri atau perempuan semua ya, Dok ya. Betul. Oke, mungkin ini sebelum kita menutup podcast ini, Dok, satu pesan penting dari dokter untuk suami istri tentang kontrasepsi. Oke, mungkin ya jangan takut ber-KB, tapi takutlah karena uang sekolah itu lebih mahal. Ya, jadi KB itu trial and error, jadi memang harus coba dulu baru tahu cocok atau enggak. Jadi jangan takut sama efek-efek sampingnya, tapi kontrol dan
diskusikan dengan tenaga kesehatan akan kondisi KB yang paling cocok dengan kita, agar kita dapat KB yang paling aman dan paling cocok. Hingga kita bisa melakukan penjarakan atau mencegah kehamilan dengan lebih baik. Baik, terima kasih banyak Dr. Andrew untuk penjelasan detailnya dan tentunya sangat menjawab dan mencerahkan ya tentang kekhawatiran kita terkait narasi efek samping kontrasepsi hormonal yang beredar di media sosial. Jadi sekali lagi Dr. Andrew juga sudah menjelaskan bahwa kontrasepsi metodenya banyak, kita bisa memilih berdasarkan konsultasi dengan dokter mana yang paling cocok untuk kita. Dan itu bukan cuma tanggung jawab pihak perempuan aja, tapi bisa ada juga kontribusi dari pasangan suami istri. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Andrew penjelasannya. Nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Amin. Bisa juga membantu pasangan lain yang lagi bingung mau pakai kontrasepsi untuk mengatur kehamilan. Sehat selalu ya, Dok. Sehat selalu juga, sehat selalu. Thank Sukses you, semua. Dok. Nah, Moms and Dad jangan lupa untuk baca artikel Kumparan Mam dan jangan lupa untuk follow social media @kumparanmam untuk mendapatkan informasi seputar parenting dan motherhood lainnya yang lebih lengkap. Sampai jumpa di program Ask the Expert selanjutnya. Bye!